Selamat sore, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Mbak, semuanya gitu ya. Sepertinya ini peserta sore hari ini cukup beragam gitu ya. Jadi bukan hanya dari mahasiswa, tapi sepertinya ada Bapak, Ibu, Mas yang hadir di sini juga, Mbak yang hadir di sini juga. Saya permisi untuk duduk di sini gitu ya, untuk bahasanya ya, sharing tentang keilmuan yang saya pahami gitu ya, keilmuan yang diamanahkan ke saya. Yaitu dari keilmuan psikologi gitu. Jadi nanti kita akan membahas tentang self development di bulan Ramadan ini, tapi izinkan saya membahasnya nanti tentu saja dari keilmuan sudut pandang keilmuan saya, begitu nggih. Nah, waktu diberikan tema ini dan melihat tanggalnya, wah ini sepertinya self development ini semestinya tuh kayaknya memang cocoknya tuh malah justru sebelum gitu ya Mbak, sebelum Ramadan gitu, supaya di bulan Ramadan ini kita kita itu tahu apa sebenarnya yang perlu dikembangkan saat kita memasuki bulan Ramadan gitu. Nah, cuman ya nggak apa-apa, ini kita yang namanya bulan Ramadan itu sebenarnya apa yang dilatih itu nggak hanya selesai di bulan ini gitu. Nanti insya Allah kita bahas dan harapannya itu akan terus berlanjut gitu sampai ya bulan Ramadannya selesai, sampai insya Allah kita ketemu bulan Ramadan tahun depan lagi begitu ya. Boleh di next. Nah, sebelumnya Mas, nah saya seringkali memang memulai sesi sharing saya itu dengan tanya jawab dulu nggih Bapak Ibu, Mas Mbak gitu. Jadi saya mau tanya dulu, menurut teman-teman gitu ya, secara psikologis hal apa yang bisa dikembangkan dari diri kita dengan berpuasa di bulan Ramadan selain tentang menahan lapar dan dahaga pastinya ya. Kalau menurut teman-teman sendiri mungkin saya izin memanggil dengan teman-teman nggih Bapak Ibu juga gitu supaya lebih akrab gitu. Nah, menurut Bapak Ibu Mbak Mas gitu, menurut teman-teman semua apa yang berkembang dari kita di bulan Ramadan ini selain tentang kemampuan untuk menahan lapar dan dahaga? Boleh Mas langsung aja disodorin, nanti kalau nunggu-nungguan kita habis di pertanyaan. Siapa yang mau membantu saya menjawab kalau yang dirasakan yang berkembang di bulan Ramadan ini apa? Mungkin dari akhwatnya dulu. Boleh? Yang berkembang di bulan Ramadan ini selama berpuasa ini yang dirasakan apa? Oh ya, peningkatan bacaan Al-Quran. Oke. Mungkin yang selain itu Bu, kalau secara sisi psikologisnya, selain tentang kan ya spiritualitas pasti akan berhubungan ya dengan psikologis, tapi yang dirasakan lebih berkembang secara psikologis apa Bu? Ada nggak? Oke, lebih sabar nggak Bu? Ya. Oke, terima kasih. Dengan Ibu siapa? Bu Novi. Oke, boleh yang lainnya Mbak, saya minta yang lebih mudah. Mungkin mengontrol emosi negatif. Oke. Oke. Jadi berarti sebenarnya lebih mirip-mirip ya tentang sabar, tentang mengontrol marah gitu ya. Artinya dari Bu Novi dan dari Mbak siapa? Mbak Salsa gitu. Jadi sama-sama tentang mengontrol emosi negatif gitu ya. Oke, terima kasih. Saya mungkin minta dari yang Ikhwan untuk menjawab apa Mas, yang dari yang mas-masnya, menurut mas-masnya apa yang secara psikologis yang bisa dikembangkan dari diri kita selama bulan Ramadan? Boleh dijawab, dibantu? Bapak mungkin ada yang mau menjawab, bapak-bapak ini masa kalah sama mbak-mbaknya? Oke, tingkat sabar. Nah, itu kalau di kuis gitu Mas, itu udah bunyi tetot gitu ya, mengulang jawaban yang sama. Selain itu mungkin boleh yang lain yang terasa terlatih gitu di bulan Ramadan. Sholat berjamaah, oke. Ada lagi nggak? Nggak ada? Ngomongin orang?
Masih kayaknya ya, nanti kita bisik-bisik aja di belakang layar gitu ya, masih mungkin ya. Ngubah panggilannya, biasanya kalau yang apa namanya teman-temannya gitu biasanya dipanggil pakai panggilan tertentu gitu ya, yang biasa dibuat bercandaan, yang kali ini di bulan Ramadan ditahan gitu buat nggak manggil mereka pakai nama-nama tertentu gitu. Ada yang kayak gitu? Atau tetap aja lepas punya panggilan untuk teman-temannya? Ya oke, Masya Allah. Sekarang coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman, apa yang bisa menghambat seseorang buat mengembangkan diri? Karena tadi Ahwat dulu, sekarang yang Ikhwan dulu. Apa sih Mas yang bisa menghambat seseorang buat mengembangkan diri? Ini jadi kayak kuis ya, lihat-lihatan gitu. Apa yang kira-kira menghambat seseorang buat mengembangkan diri itu apa? Yang dirasakan, nggak usah mikir, oh ini nanti jawabannya benar atau salah gitu. Nggak, yang dirasakan di diri sendiri. Yang terhambat itu biasanya yang membuat sulit untuk mengembangkan diri dari mas-masnya apa? Biasanya. Gimana Mas? Sorry, saya nggak dengar gimana? Sorry. Oh iya, kebiasaan dan zona nyaman. Oke, ada lagi yang menghambat, yang terasa bikin kita tuh pengen sebenarnya mengembangkan diri kita ke arah yang seperti itu. Kita mungkin punya tujuan gitu ya. Tapi kok sulit gitu ngembangkan ke arah itu. Nah, yang dirasakan sama mas-masnya apa? Kesulitannya untuk menghambat, yang dirasa menghambat. Oke, kurang percaya sama diri sendiri. Wah, mantap banget jawabannya. Oke, yang dari Ahwatnya ada yang mau menjawab? Kalau yang dirasakan misalnya pengen punya keinginan ya, aku tuh pengen berkembang jadi seperti ini, tapi kadangkala tuh ya rasanya terhambat gitu. Apa yang biasanya terasa menghambat kalau yang di mbak-mbak dan ibu-ibu yang dirasakan? Gimana? Rasa takut? Oke, ada lagi? Overthinking, cemas, ada lagi? Insecure. Ini Masya Allah loh, saya nggak ada yang menjawab, saya nggak mendengar ada jawaban misalnya yang menghambat itu adalah kebutuhan dana gitu ya. Semuanya berasalnya dari psikologis gitu ya, rasa takut, cemas, insecure gitu. Oke. Nah, ini kita akan membahas dulu dari sudut pandang tentang, boleh di next? Ya, dari sudut pandang tentang apa sih yang seringkali orang pikirkan tentang Ramadan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman buka Instagram ini cukup banyak kemarin di repost gitu ya. Yaitu tentang apa sih Ramadan ini tuh, kalau yang di gunung es gitu ya, selalu gambarannya seringkali adalah gunung es. Yang dikenal itu apa, yang dirasa Ramadan itu seringkali identik dengan apa ya, sholat tarawih, nggak makan, nggak minum, kayak gitu ya. Padahal kalau misalnya kita mau lebih dalam ke soal Ramadan gitu, kita akan belajar tentang bagaimana kita mendisiplinkan diri gitu. Jadi jelas gitu ya, kalau sebenarnya nggak harus menunggu bulan Ramadan gitu ya. Segala hal di Islam itu sebenarnya sangat dekat sekali dengan pengaturan diri kita tentang self disiplin gitu, tentang bangun pagi. Bahkan kita kalau di Islam seharusnya bangunnya sebelum fajar gitu ya, bahkan sebelum subuh gitu untuk sholat tahajud dan segala macam gitu. Kemudian kalau di bukunya yang ditulis, mungkin ada bapak-bapak ibu di sini yang mengenal salah seorang dosen saya, Pak Sentot gitu ya. Beliau menulis buku tentang sholat gitu ya. Kan katanya kalau misalnya kita ditanya, kalau kita mau mulai memperbaiki diri kita mulainya tuh harus dari mana? Ya perbaikilah sholat gitu. Karena sholat itu sebenarnya include dengan banyak hal, termasuk tentang disiplin gitu. Mulai dari bangun pagi, kemudian bagaimana kita bersedia untuk misalnya lagi di jam kerja, di jam-jam padatnya gitu ya, gimana kemudian kita bersedia untuk meninggalkan hal-hal yang sedang dikerjakan untuk ya rehat sholat gitu ya. Itu kenapa kemudian Rasulullah SAW dulu menyampaikan bahwa ketika beliau butuh istirahat, beliau bilang sama Bilal itu, istirahatkan kami dengan sholat gitu ya, karena itu harus berjeda gitu ya. Saya mau cerita sedikit tentang dulu waktu saya sempat praktek di rehab narkoba itu, Bapak Ibu gitu ya. Salah satu terapi yang diberikan itu adalah terapi behavioristik gitu, perilaku. Dan perilaku utama yang dibangun dari mereka, para pengguna narkoba ini adalah apa? Sederhana sekali, bangun pagi gitu.
Jadi itu tuh salah satu hal yang digunakan ke mereka untuk menerapi perilakunya pada orang-orang yang orang-orang yang pengguna narkoba ini gitu. Jadi kalau kita mau bilang sebenarnya segala sesuatu di Islam itu sifatnya sangat terapeutik gitu ya. Walaupun kemudian ada juga sudut pandang yang tidak setuju kalau misalnya dikatakan ibadah itu adalah terapi. Karena kalau misalnya ibadah adalah terapi, selesai dong kita gitu ya. Ibadah ya ibadah, cuman ada efek terapeutiknya gitu. Jadi tentang kita ngomongin bulan Ramadan ini, kita akan belajar tentang self disiplin gitu ya. Kemudian kita akan bicara tentang membangun kebiasaan yang lebih sehat gitu. Kemudian kita akan berbicara juga banyak ya sebenarnya developing as a person. Jadi akhirnya kita juga membangun diri kita dengan kebiasaan yang baru gitu. Harapannya itu tadi kayak berusaha untuk menahan diri supaya tidak bisa lebih mengontrol emosi, tidak ngomongin orang. Apakah itu termasuk self development? Iya gitu. Nah, makanya kita bulan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, namun banyak hal sebenarnya yang kalau kita mau melatih diri kita untuk membentuk satu kebiasaan, itu sebenarnya bisa banget bulan Ramadan ini dimanfaatkan. Karena kalau misalnya di luar bulan Ramadan ya artinya misalnya kita mau latihan buat disiplin nih, tapi teman-temannya yang lain ya pada makan, pada ini mungkin sulit. Nah kalau di sini, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan kayak barengan gitu ya, kita nggak makan ya teman-teman kita yang muslim insya Allah juga nggak makan gitu ya. Jadi ini tuh pas banget sebenarnya dibuat latihan. Next mas. Nah kemudian kita belajar dulu tentang apa sih sebenarnya teman-teman, sebentar kok sulit. Apa sih self development itu gitu ya. Jadi self development kita kalau bicara tentang artinya gitu secara psikologis itu adalah pengembangan diri meliputi hal-hal yang mampu, itu saya tebalkan gitu ya, yang mampu dikenali dan disadari dari diri kita sendiri, baik kondisi internal maupun eksternal. Internal jelas apa-apa yang di dalam diri kita, misalnya kayak tadi kemampuan berpikir, berprasangka baik gitu ya, kemudian mengembangkan potensi diri. Kalau eksternal berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, membangun link dan segala macam gitu. Nah, saya mau menggarisbawahi kenapa kok perlu dikenali dan disadari gitu ya, karena itu adalah sesuatu yang butuh kita sadari gitu. Kita kalau di tahapannya secara psikologis itu ada 4 gitu ya Bapak Ibu gitu. Jadi ada yang kita perlu membedakan antara tahu, paham, percaya sampai kemudian kita yakin. Itulah kenapa kadang-kadang misalnya kita mau ngomong iya, kita misalnya overthinking atau kita ngerasa cemas, terus kemudian kita merasa bahwa ya aku tahu kok kalau aku tuh punya Allah gitu. Nah coba deh dirasain, ini sejauh mana pemahaman kita tentang tahu bahwa kita punya Allah sampai ke bab tentang kesadaran. Karena kalau kita ngomong tentang sadar itu udah jauh babnya gitu ya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang bab psikologis, urutannya adalah selalu pasti sadar kemudian mengelola gitu. Nah, padahal ngurusin bab sadarnya ini aja tuh bisa lama banget gitu. Menyadari sesuatu itu tuh nggak gampang. Iya, aku tahu kok kalau misalnya makanan ini tidak sehat untukku gitu. Tapi apakah membuat kita sampai akhirnya tidak mau makan itu lagi karena kita menyadari bahwa ini tidak sehat untukku? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa sebuah kebiasaan yang kita lakukan itu nggak sehat buat kita? Atau ya masih diulangi? Kalau masih diulangi ya berarti itu belum sadar gitu. Makanya artinya sadar itu tuh dalam sekali gitu ya. Kita mau berusaha mengembangkan diri ya ketika kita mengenali bahwa oke, aku tahu ini tidak sehat. Oh oke, kalau misalnya aku pengen seperti seseorang gitu ya, aku harus belajar apa, dan sampai akhirnya kita kemudian menyadari hal itu. Oh aku tahu bahwa di keluargaku ini itu orang-orangnya itu punya kebiasaan yang tidak sehat seperti ini. Nah kalau aku tidak mau mengulangi pola itu, berarti aku harus ngapain gitu. Nah jadi mengenali dan menyadari ini tuh pun di saya itu masih PR banget gitu ya. Jadi kayak ya kalau kita sadar, maka kita akan sadar semuanya, konsekuensinya, kebiasaan yang tidak sehat, sampai akhirnya kita bersedia untuk melakukan sesuatu dan mengubah pola kita. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya, iya aku tahu sih, misalnya mengeluh gitu ya sama orang ini nih kebiasaan yang kayak ini tuh gini. Nanti kalau misalnya aku makan kacang, misalnya itu terjadinya, misalnya itu bikin asam urat dan segala macam, tapi masih nggak bisa berhenti, ya berarti belum sadar. Itu perlu
perlu diterima gitu ya, bahwa ya kita belum sadar gitu. Karena kalau tahapan kita sudah sampai sadar ya kita tahu bahwa kita perlu untuk berubah gitu. Nah, kemudian pengembangan diri itu tuh tidak berarti semuanya harus bertambah gitu ya, tapi juga bisa ada yang perlu dikontrol dan ada yang perlu diseimbangkan ya. Kalau misalnya memang ada yang kebanyakan waktunya untuk main game ya, kemudian memang perlu dikurangi untuk kemudian dimasukkan kegiatan yang lebih bermanfaat kayak gitu. Kemudian ya memang jadi bukan semuanya, kalau yang namanya mengembangkan diri itu bukan berarti semuanya kemudian bahasanya bertambah gitu ya. Tapi memang ada juga kalau misalnya kayak tadi self disiplin ya berarti ada yang harus dikurangi, ada kebiasaan yang memang harus diubah kayak gitu. Dan sifatnya sangat personal. Pengembangan diri saya dengan pengembangan diri Bapak Ibu Mbak Mas di sini itu bisa jadi berbeda gitu. Nanti kita akan bahas ya bahwa salah satu kenapa sih kita itu masih sering iri atau insecure sama orang, itu juga salah satu ciri bahwa kita tuh berarti belum mengenal apa potensi dan daya kita gitu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan gitu ya. Jadi self development itu akan berbicara tentang sesuatu yang luas sekali gitu. Bahkan sesederhana kayak kita latihan untuk tidak berprasangka buruk, itu pun bagian dari self development gitu. Jadi self development ini sangat luas. Jadi di sini yang akan kita bicarakan itu adalah lebih ke arah prinsip-prinsipnya gitu. Boleh di next? Ini kenapa nggak bisa ya? Sebentar. Nah, mengapa kita perlu mengembangkan diri? Jelas yang pertama menunjang kesehatan mental. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, salah satu poinnya tentang kesehatan mental itu adalah bagaimana kita kemudian bisa mengembangkan potensi diri kita gitu. Nah, potensi diri ini teman-teman, Bapak Ibu, itu tuh sifatnya sangat personal. Potensi saya sama Bapak Ibu di sini itu bisa sangat berbeda. Kalau lebih dalam lagi kita akan bicara lagi tentang misi hidup gitu. Makanya ini kalau yang sering kali kalau misalnya saya mengisi sharing dengan teman-teman yang kuliah kayak gitu ya, itu tuh kita akan berbicara tentang menemukan misi hidup. Misi hidup masing-masing diri kita ini berbeda gitu, dan berbedanya itu ya maksudnya Allah itu menitipkan sebuah misi hidup di masing-masing kita ini itu bisa beda. Even saya bersama teman-teman psikolog saya yang mungkin sama-sama satu profesi, itu bisa aja misi hidupnya juga beda. Saya lebih condong misalnya saya lebih ke arah psikolog dewasa, teman-teman saya ada yang ke psikolog anak-anak. Pun kalau misalnya ke psikolog dewasa, sasarannya pun bisa jadi berbeda gitu. Nah, ketika kita mengenali potensi diri, kalau kita benar-benar mengenali potensi diri ini, itu tuh akan benar-benar mengurangi rasa insecure kita gitu ya, karena kita akan tahu bahwa kelebihanku sama kelebihan dia itu beda gitu. Dan jadi akan meminimalisir ruang untuk iri hati gitu ya, insecure gitu, karena ya kita memang benar-benar tahu apa yang menjadi concernku dengan apa yang menjadi concern mereka itu beda gitu. Misi hidup kita itu beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, itulah yang kenapa dikatakan bahwa mengenali potensi diri dan mengaplikasikannya itu bisa menunjang kesehatan mental. Karena kita jadi akan berkurang rasa iri, rasa insecure sama teman, sama orang lain gitu. Kenapa kok dia bisa kayak gini? Kenapa kok aku nggak bisa? Nah, itu justru pertanyaannya adalah berarti apa yang harus kutemukan dari potensi diri kita. Nah, kalau bicara tentang potensi diri, biasanya saya akan menyarankan untuk membaginya menjadi 3 gitu. Usia berapapun kita perlu untuk mengenali potensi diri kita. Nah, potensi diri itu teman-teman, itu jangan langsung sesuatu yang saya tuh bisa jadi seorang penulis gitu ya. Saya tuh bisa jadi seorang influencer yang banyak followersnya. Itu bagus, tapi potensi diri itu kalau kita mau mengartikan secara bahasa, sederhananya adalah kita itu bisa apa? Itu sesuatu yang sangat sederhana. Kita tuh bisa apa sih? Potensi diri itu adalah apa yang kita mampu gitu. Makanya kalau saya bilang sama teman-teman yang masih muda gitu ya, potensi diri itu perlu untuk diurutkan dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya apa? Nyeplok telur gitu. Beneran ini, terus bikin sambel, nyapu gitu. Karena kenapa? Potensi diri ini kita nggak pernah tahu Allah itu akan membawa ujian hidup kita tuh ke arah mana. Salah satu yang saya lihat banget kenapa potensi diri ini perlu dikenali dari sesuatu yang sederhana, saya lihat banget efeknya tuh waktu pandemi kemarin gitu. Pandemi itu orang kan biasanya kerjaannya itu kan biasanya keluar, ketemu orang, meeting dan segala macam. Tapi lihat kemarin orang-orang yang survive di pandemi itu orang-orang yang justru bisa bekerja dari rumah
gitu. Jadi mereka yang jualan sambel gitu, mereka yang bisa bikin makanan rumahan kemudian dijual kayak gitu, itu justru orang-orang yang bisa survive di masa pandemi kemarin gitu. Makanya ini yang selalu saya tekankan, bahwa potensi diri itu jangan yang muluk-muluk dulu, jangan yang soal oh aku bisa bikin Microsoft Word, aku bisa bikin Canva, itu bagus, tapi kenali dari hal yang sederhana yang itu akan menjadi daya survival kita. Itu ya ada di poin yang keempat itu, karena mengenali dan mengembangkan diri gitu ya, itu akan menjadi poin daya survival kita. Mau Allah itu kasih ujian yang seperti apa, ya kita tahu kita itu punya daya gitu. Makanya ngomongin potensi ini kan kadang kalau misalnya bilang itu oh potensi diri itu harus sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang kemudian bisa menginfluence orang. Iya benar, itu bagus gitu, tapi dia dari hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakukan itu juga potensi gitu. Nah kemudian long life learning jelas gitu ya, sifatnya manusia ini sampai mati itu kita akan belajar sesuatu. Dari kita waktu sekarang sama waktu kita masih SD itu jelas berbeda. Peran kita jadi anak SD sama sekarang mungkin sudah kuliah gitu ya, sudah lebih masuk ke masyarakat, sudah berkeluarga, peran jadi istri, peran jadi ibu, itu pasti akan terus butuh belajar gitu. Terus peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup jelas gitu ya. Tadi ketika kita peningkatan kualitas ini sebenarnya juga termasuk dengan bisa jadi menambah daya kita secara income gitu. Lalu daya survival tadi, dan yang paling penting adalah ilmu Allah tuh sangat luas. Jadi ketika kita merasa bahwa oh aku udah bisa sesuatu, besok mungkin kita akan dipertemukan dengan orang yang itu kemampuannya lebih baik daripada kita. Ya kalau bahasanya di atas langit ada langit gitu ya. Kalau bahasanya saya minjam bahasanya Buya Hamka, beliau mengibaratkan ilmunya Allah tuh kayak lautan dalam yang ketika kita ngerasa udah ketemu ujungnya, itu ternyata masih ada yang lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak akan pernah habis. Makanya kalau misalnya kita bicara tentang oh aku ngerasa cukup gitu ya dengan diriku, itu kalau saya lagi-lagi belajar dari salah seorang guru kami gitu ya, Pak Bagus Riono, beliau mengatakan bahwa rasa cukup itu bagus ketika arahnya tuh ke kebersyukuran gitu ya. Maksudnya oh iya aku cukup, ini kita syukuri tentang apa yang kita punya. Tapi rasa cukup itu tidak perlu untuk bahasa gimana ya, tidak bagus untuk ketika kita bicara tentang ilmu gitu, karena ya terus kita perlu sampai nanti waktunya kita kembali, ilmu tuh akan terus perlu untuk dipelajari gitu. Jadi mengembangkan diri itu perlu sampai nanti waktunya kita kembali gitu ya. Nah ini saya mau next Mas boleh. Nah ini saya mau memberikan sedikit gitu ya, bahwa salah satu yang ada yang tahu beliau gitu. Beliau itu adalah salah satu ilmuwan muslim yang cukup saya kagumi. Beliau itu bernama Abu Zaid Al-Balkhi. Di sini sebenarnya saya mau menyampaikan gitu ya, bahwa ilmuwan zaman dulu itu tuh bukan seperti ilmuwan zaman sekarang yang dimana kita tuh sudah sangat terkotak-kotak gitu ya tentang ilmu gitu. Jadi kalau ilmuwan zaman dulu ya beliau adalah seorang dokter, tapi beliau juga ahli astronom gitu ya. Beliau juga pokoknya ahlinya tuh banyak gitu ya. Nah karena apa? Karena ilmuwan zaman dulu itu berangkatnya adalah benar-benar mengaplikasikan tentang apa yang ada di Al-Quran. Ketika mereka melihat tanda gitu ya, misalnya astronom gitu melihat bahwa ini di langit itu ada bintang seperti ini, mereka akan membuka Al-Quran dan mereka akan mengkaji hal itu gitu. Makanya kalau orang zaman dulu gitu ya, seorang yang disebut ilmuwan tuh ya ketika mereka menguasai banyak bidang, termasuk Abu Zaid Al-Balkhi ini. Beliau ini beliau adalah seorang menguasai ilmu geografi, teologi, politik, sastra hingga psikologi. Sebenarnya kalau di bukunya beliau itu seorang psikiatris sebenarnya ya, jadi lebih ke arah dokter gitu. Nah beliau ini merangkai buku bahasa Arab aslinya, tapi setelah diartikan judulnya adalah Sustenance of the Soul. Saya membuat beliau sebagai contoh ya karena sesuai dengan kebidangan saya gitu ya. Jadi beliau ini itu pencetus terapi kognitif sebelum para tokoh terapi kognitif yang dari barat gitu. Kan kita kalau sekarang kan mengenalnya kalau psikologi itu ilmu barat gitu ya. Padahal para ilmuwan muslim itu mereka tuh terlebih dahulu mengenali mengenali tentang jiwa manusia. Nah salah satunya Al-Balkhi ini di bukunya beliau itu menemui seseorang yang kalau kita sebut sekarang itu ya gangguan jiwa gitu. Kemudian beliau itu berpikir ini sakit apa orang seperti ini gitu ya. Nah kemudian itu yang beliau yakini adalah ya dari hadisnya Rasulullah SAW tentang bahwa setiap penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obat
akibatnya. Nah, disitulah beliau mengkaji dan masya Allah gitu ya, bukunya beliau yang beliau tulis dan kemudian sekarang sudah diartikan secara dalam bahasa Inggris itu ketika disamakan dengan DSM-5. DSM-5 itu adalah panduan kami para psikolog dan psikiater untuk mendiagnosa orang gitu ya. Itu tuh ternyata sama isinya gitu, masya Allahnya. Jadi beliau itu di zaman itu sudah bisa untuk melihat gitu ya, orang ini tuh cemas, ada gangguannya apa gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami gitu ya, bahwa keilmuan di zaman dulu itu tuh tidak memisahkan gitu ya antara agama dengan keilmuan secara luas gitu. Jadi kalau sekarang itu seolah-olah ya kalau misalnya kita pandai belajar misalnya kayak ya dari lagi-lagi dari keilmuan saya gitu ya, ketika kita bicara soal ilmu psikologi kemudian kita nggak mau, jadi jangan deh dicampur-campurin sama agama gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kesehatan jiwa gitu, kita nggak mau berbicara tentang iman gitu, walaupun benar itu tidak boleh jadi stigma ya, bahwa kalau orang gangguan jiwa itu karena kurang iman, itu tidak jadi stigma. Tapi ya ketika kita bicara tentang jiwa, ya gimana yang namanya jiwa kita itu ya pasti akan ada hubungannya dengan segala sesuatu yang sifatnya spiritualitas, termasuk dengan iman. Jadi itu tidak dipisahkan gitu. Nah, ini sebenarnya saya mengangkat ini itu untuk mencontohkan gitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang menjadi seorang muslim, itu ya ilmu tuh nggak akan ada habisnya gitu untuk dipelajari, dan sampai usia berapapun semangat belajar kita tuh ya perlu ada gitu ya. Jadi jangan kemudian merasa bahwa ya udahlah misalnya kayak saya gini, udah sekolah, udah lulus sekian gitu, berarti udah cukup. Enggak, ya ilmu tuh akan terus ketika saya membuat PowerPoint ini, saya kembali membaca dan ternyata ada hal yang ternyata belum saya tahu gitu. Akhirnya saya belajar lagi gitu harapannya. Next. Nah, ini sebenarnya bahasanya agak sulit ya, cuman ini saya mau menjelaskan aja bahwa perubahan seseorang itu ada dua hal ini gitu yang menyebabkan ya. Jadi kalau hedonik itu adalah lebih perubahan karena sesuatu yang sifatnya pleasure gitu. Jadi ya, aku mau berubah karena aku mau masuk gengnya dia gitu. Jadi gimana caranya supaya aku tuh bisa masuk ke gengnya si A, makanya aku nyoba gaya hidupku tuh aku ubah supaya aku bisa sama gitu ya sama mereka. Jadi yang sifatnya hedonik ya sama ya bapak-bapak, ibu-ibu, namanya hedon gitu ya, adalah segala sesuatu yang sifatnya pleasure. Jadi sifatnya sementara. Jadi perubahannya kita kalau atas sesuatu yang sifatnya sementara ya biasanya juga bertahannya juga sementara gitu. Nah, kalau yang satunya eudaimonik ini itu lebih ke arah sifatnya adalah kita tahu kenapa kita harus berubah gitu, kenapa kita harus memperbaiki hidup kita, itu tuh butuh tujuan gitu. Jadi kalau orang-orang yang berubah karena tahu strong why-nya gitu ya, aku berubah karena aku tahu aku harus kenapa gitu, itu pasti akan perubahannya itu pasti akan lebih jangka panjang gitu, karena ya nggak akan ada habisnya gitu. Next, ini masih kurang berapa menit? Oke, ya boleh di next Mas. Nah, ini perubahan itu seperti yang saya bilang di awal tadi ya, pengembangan diri itu banyak sekali poinnya gitu. Jadi secara spiritual, religiusitas, secara fisik itu kita memang perlu, semua aspek ini memang perlu dikembangkan gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang spiritualitas dan religiusitas, jelas gitu tentang bagaimana ibadah kita gitu ya, bagaimana proses kita mendekatkan diri sama Allah gitu. Kan kalau kita bicara tentang spiritual dan religiusitas, itu kita tidak hanya bicara tentang perilaku ibadah gitu. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, yang namanya ibadah itu tidak hanya akan terbatas dengan sholat, puasa gitu ya, tapi segala sesuatu. Makanya kalau yang sekarang, kalau bahasanya orang Jawa itu udur-uduran gitu ya Bapak Ibu, apa bahasa Indonesianya, jadi sengketa gitu ya, bahwa gimana nih kalau misalnya aku sudah jadi ini tuh, misalnya kalau udah jadi istri gitu ya, kok apalagi jadi ibu gitu, waktu ibadahku tuh kayaknya jadinya terasa berkurang sekali gitu ya. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pernikahan itu nilainya ibadah gitu. Jadi membuatkan teh, kemudian menjaga anak, mengurus anak, itu semuanya adalah sifatnya ibadah. Teman-teman kuliah gitu ya, teman-teman kuliah ketika nantinya tuh punya niat bahwa aku kalau kuliah suatu hari nanti aku tuh pengen mengembangkan jalan ini, dan misalnya pengennya tuh nanti aku pengen membangun umat yang seperti ini, itu juga bernilai ibadah gitu ya. Jadi artinya ketika kita berbicara tentang spiritualitas dan religiusitas, itu kita tidak hanya akan terbatas pada perilaku ibadah saja
gitu. Nah, kemudian kalau dari fisik jelas gitu ya, tentang jam tidur, kemudian tentang makanan yang sehat, kemudian tentang olahraga, itu adalah bagian dari pengembangan diri gitu. Kenapa kok ini sifatnya melingkar? Karena segala sesuatu yang ada di dalam sini itu tuh saling berhubungan gitu. Makanya kalau misalnya ini yang sering kali saya jelaskan gitu ya sama teman-teman, bahwa ketika kita bicara tentang kesehatan mental, itu tuh nggak hanya cuma bicara tentang masa lalu kayak gitu ya. Kalau sekarang tuh kan seneng banget ya ngomongin tentang inner child, terus luka masa kecil kayak gitu ya. Enggak, ketika kita bicara tentang kesehatan mental, kita akan berbicara tentang segala sesuatu yang holistik. Bapak ibu, mbak-mbak kurang tidur aja bisa jadi besoknya tuh marah-marah gitu. Kenapa kok, makanya saya tadi yang bilang kenapa kok bulan Ramadan ini tuh challenging banget. Ini tuh gimana caranya supaya ketika kita dalam kondisi lapar dan dahaga, kita tuh tetap diminta untuk bisa mengontrol emosi kita. Makanya dari saya bilang Ramadan ini tuh adalah saatnya kita itu untuk berlatih gitu. Karena apa? Karena dalam kondisi sehari-hari bisa jadi kita kurang tidur gitu, kemudian ketika kita makannya telat kayak gitu, atau misalnya kalau flu aja deh, misalnya waktu flu gitu ditanyain apa gitu kan rasanya udah mampet banget gitu ya buat jawab. Nah itu karena kesehatan kita itu akan holistik antara kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu. Lalu jelas secara sosial, ekonomi, kemampuan kita untuk membangun lingkungan yang sehat gitu ya. Orang-orang siapa yang menjadi teman-teman terdekat kita itu akan sangat memengaruhi gitu. Kemudian mental, emosional, bagaimana kita menata pikiran positif kita gitu ya. Ini pasti bahasan ini tidak akan cukup gitu ya, tapi karena akan butuh tentang hal-hal apa aja yang sebenarnya butuh kita luruskan gitu ya dari cara berpikir kita, itu juga perlu untuk dikembangkan. Jadi makanya poinnya akan banyak sekali gitu kalau kita membicarakan pengembangan diri secara holistik gitu. Boleh di next. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri? Yang paling pertama jelas tujuan dan value. Tujuan itu adalah ya kita nih mau jadi orang yang seperti apa bayangannya. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa sebagai seorang muslim tujuan kita tuh satu gitu ya, untuk beribadah sama Allah. Nah tadi yang saya bilang beribadahnya ini mau jalannya yang kayak apa, kitalah yang perlu untuk menggali di diri kita. Tadi yang saya bilang bahasanya adalah misi hidup gitu. Kita itu mau punya jalan ibadah itu seperti apa gitu di dunia ini tuh, mau punya jalan ibadah yang seperti apa. Nah itulah yang perlu kita kembangkan dirinya gitu, termasuk dengan value ini penting banget gitu, karena value itu ya kalau kita mau mengembangkan diri kita perlu punya bahasanya ya, patokan gitu ya. Patokan menjadi seseorang yang baik dan seseorang yang benar, seseorang yang sehat itu harus seperti apa. Dan value ini kenapa kok lagi-lagi kita itu butuh untuk dikembalikan ke Islam gitu ya, karena kalau kita bicara dari sudut pandang yang lebih luas, kenapa sih kok apalagi kalau di zaman sekarang ya, di mana medsos itu udah sangat berkembang gitu, kan sekarang orang-orang yang lebih banyak followersnya itu mungkin akan lebih banyak didengarkan gitu. Makanya itulah yang kenapa kalau dilihat sekarang dalam penelitian pun sudah banyak gitu ya. Kenapa kok itu tuh bisa membuat orang tuh jadi terombang-ambing, karena ya kita ketika ngelihat si A, oh aku pengen jadi kayak si A, oh aku ngelihat si B gitu ya, oh kayaknya kerja kayak si B ini enak gitu ya, oh ngelihat si C gitu, dan itulah yang membuat kemudian kita terombang-ambing. Nah makanya dan standar-standar yang ada di masyarakat, cantik itu yang seperti apa gitu ya, ganteng itu yang seperti apa, oh sukses itu yang seperti apa, itu kan ngikutin banget sekarang, zaman sekarang itu, oh kalau sukses tuh harus punya mobil ini A, B, C, ada yang waktu itu sempat viral tuh usia 25 tuh paling nggak penghasilannya udah harus 100 juta kayak gitu ya, yang katanya disebut sukses. Nah itu kan nggak ada habisnya gitu ya. Itulah kenapa makanya kita perlu value, perlu pedoman yang kita pegang untuk mengetahui bahwa orang yang baik itu yang seperti apa, orang yang dikatakan sukses itu seperti apa gitu. Misalnya nih kalau kita bicara di Al-Quran gitu ya, atau di hadis gitu, itu kan dikatakan bahwa ya sebaik-baiknya manusia itu adalah apa yang bermanfaatnya tidak dibatasi gitu kan. Makanya itulah kenapa kita perlu untuk value, untuk mengetahui sebenarnya kita nih pengen berkembang menjadi seseorang yang seperti apa gitu. Kemudian yang tadi pengenalan dan kesadaran diri sudah sempat dijelaskan di depan gitu ya. Ya kita memang perlu tahu bahwa oh aku nih kurang apa, aku pengen belajar apa, berarti aku harus ngikutin
mungkin harus les atau ikut webinar apa gitu ya, harus belajar apa gitu supaya kita bisa mengembangkan diri kita gitu. Kemudian evaluasi diri. Nah, ini nih yang paling sering saya dengar. Itu harus satu paket gitu ya teman-teman. Proses sama progres itu harus satu paket gitu. Benar bahwa kita semua sekarang sedang berproses, tapi jangan jadikan itu kemudian sebagai excuse gitu ya, bahwa ya kan aku lagi berproses gitu. Padahal ya itu tadi, kita tetap perlu ada progres. Itulah kenapa perlu ada tujuan. Apa sih goals kita udah sampai mana. Nah, itu butuh evaluasi gitu. Makanya itu perlu untuk proses dan progres ini perlu satu paket gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah support system. Coba dicek gitu ya, teman-teman yang dekat, yang sahabat dekatnya itu kalau ngumpul sama mereka apa sih yang diomongin gitu. Kita ngomongin orang lain kah? Apakah kalau ngumpul sama mereka tuh isinya ngeluh terus gitu? Atau teman-teman kita ini adalah teman-teman yang bisa memotivasi gitu. Ketika kita bilang bahwa aku nanti suatu hari pengen seperti ini, mereka menertawakan kita enggak gitu. Atau ayo kamu berarti pengen belajar apa? Saya tanya, kira-kira teman-teman kita yang deket sama kita itu orang yang seperti itu enggak gitu. Karena kita butuh support system gitu untuk membuat kita itu mengembangkan diri gitu. Kita perlu melihat teman-teman yang kita satu circle kita tuh misalnya apa, ngeluh terus nggak tentang orang tuanya, atau ya kita akan berbicara tentang visioner, apa nih yang perlu kita lakukan gitu ya sebagai anak muda kayak gitu. Yang selanjutnya jelas kalau kita mau mengembangkan diri kita butuh ilmu gitu, karena ya apa yang mau dikembangkan kalau kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah kreativitas ini jelas butuh ilmu, butuh ide, butuh komunikasi sama orang, aku butuh belajar di mana, aku butuh mengembangkan apa dan lain sebagainya gitu. Next, nah ini coba yuk kita cek gitu ya. Saya paling senang kalau bagian menjelaskan soal ini gitu ya, tentang growth mindset dan fixed mindset. Coba kita lihat ciri-cirinya di kita. Kita ini orang yang pikirannya tuh berkembang atau yang fix gitu ya. Kalau orang-orang yang growth mindset itu menganggap bahwa ujian atau kesulitan itu adalah sebagai tantangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ditimpa sebuah ujian atau sesuatu yang dirasa sulit gitu ya, ya pasti secara perasaan manusiawi itu pasti akan terasa nggak enak gitu ya. Tapi di sisi pikirnya itu akan menyadari bahwa ketika kita ditimpakan ujian itu ya kita tuh pasti akan mau dinaikkan kelasnya. Ya sama kayak kita kalau SD gitu ya, kalau kita mau ujian ya kita akan mau naik kelas gitu, atau kita akan mau naik semester. Sama untuk orang-orang yang punya growth mindset itu mereka akan berpikir bahwa kesulitan itu adalah challenging gitu. Nah, kalau orang yang fixed mindset ya menganggap kesulitan itu adalah jalan buntu, udah aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Nah, kira-kira kita ada di mindset yang mana gitu. Kemudian orang-orang yang growth mindset itu akan mempertimbangkan saran dan kritik orang lain dan menganggap bahwa kritik itu adalah hal yang membangun gitu, walaupun jelas gitu ya kritik itu perlu tetap diberikan dengan adab gitu. Jadi kritik orang lain itu akan kita rasa sebagai sesuatu yang kayaknya aku memang kurang di bagian itu gitu ya. Nah, orang-orang yang fixed mindset itu menganggap bahwa kritik orang itu adalah cara orang lain untuk menjatuhkan gitu. Dia memang nggak seneng sama aku gitu ya, memang dia dari dulu iri sama aku gitu. Nah, itu coba dicek di diri kita. Terus mengevaluasi kegagalan. Kalau orang yang fixed mindset sulit menerima kegagalan. Kalau orang-orang yang growth mindset itu justru mereka itu mau untuk mencari pertolongan gitu. Kalau orang yang fixed mindset itu ya pertolongan itu dianggap sebagai sesuatu yang merendahkan diri gitu ya, atau ya nanti aku nyusahin orang kayak gitu. Padahal ya it's okay gitu buat kita mencari pertolongan orang gitu ya, punya seseorang yang memang dirasa membutuhkan kita. Orang Rasulullah aja punya sahabat gitu. Rasulullah aja punya sahabat gitu loh yang memang sebagai support system. Masa kita nggak mau minta bantuan orang ketika kita membutuhkan itu gitu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang growth mindset menghargai keberhasilan orang dan menjadikannya sebagai motivasi. Bedanya dengan orang yang fixed mindset yang merasa keberhasilan orang lain adalah kegagalan bagi diri kita gitu. Ini yang sering kali saya dengar gitu ya kalau di media sosial gitu, padahal orangnya ini nggak nyinggung kita gitu ya, tapi bisa bikin kita insecure. Nah, itu gimana ceritanya gitu, padahal orang ini nggak ngomongin apa-apa soal kita. Beliau cuman mungkin mengapresiasi mengapresiasi apa yang dia raih gitu ya, tapi kelihatannya kalau orang itu seperti itu, kelihatannya kita kemudian yang wah ini kok jadinya aku yang ngerasa jadi nggak bisa apa-apa kayak gitu ya. Nah, makanya ini coba dicek gitu ya, padahal ya ini tadi, ini adalah ciri-ciri dari cara berpikir
gitu. Dan next, ini juga yang bahasanya titik fokusnya kita ketika kita bicara tentang kesehatan mental atau pengembangan diri secara utuh gitu ya. Jadi kalau yang paling sering dibicarakan dalam seminar psikologi itu adalah kita akan berbicara tentang luka gitu. Wah, itu sesuatu yang kalau bahasanya teman-teman kami di psikologi, kalau judul acara itu luka, ada lukanya gitu ya, tentang luka masa lalu, tentang orang tua yang menyakiti dan segala macam, itu biasanya rame gitu. Tapi padahal ketika kita mau bicara tentang kesehatan mental secara utuh, kita nggak akan bicara tentang luka doang. Yang pertama itu justru adalah noda. Kita sebagai muslim itu yakin gitu ya bahwa hati itu adalah penentu paling utama. Hatinya baik, semuanya baik. Hatinya bersih, semuanya bersih. Gitu. Nah, makanya kebersihan hati ini yang justru perlu untuk dijaga dan terus-menerus dibersihkan gitu. Karena apa? Karena ya semua hal yang menjadi di indera kita itu adalah jendelanya hati. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi yang tidak sehat secara mental, coba ada dicek. Akhir-akhir ini banyak ngelihat apa? Mata ini dipakai untuk melihat apa? Mulut ini dipakai untuk membicarakan apa, tangan kaki ini dibawa kemana, itu juga salah satu yang perlu dicek. Karena kita sebagai seorang muslim, penentu utama kebaikan kita tuh justru hati. Bapak Ibu pasti saya yakin sekali sudah tahu ya hadisnya Rasulullah gitu ya, bahwa ada segumpal daging yang kalau dia baik semuanya baik gitu. Itu apa namanya? Itu hati gitu. Jadi noda itu harus dibersihkan dari hati. Dan yang terakhir adalah dari kegelapan gitu ya. Pasti butuh ilmu gitu. Nggak bisa kita nggak datang ke kajian ilmu tuh nggak bisa. Kita memang perlu ilmu untuk terus mengembangkan diri dan mengoreksi diri kita. Dan sepertinya ini sudah sampai ke slide terakhir tentang pengembangan diri ini. Bahwa ini hadis yang saya yakin pasti semuanya sudah pernah mendengar gitu ya, bahwa kedua kaki seorang hamba itu kelak gitu di hari perhitungan itu tidak akan bergeser sampai terjawab waktunya itu digunakan untuk apa gitu, usianya dihabiskan untuk apa, hartanya dikeluarkan untuk apa, dan tubuhnya ini digunakan untuk apa sampai akhirnya ia usang gitu ya. Jadi artinya sebenarnya bukan hanya Ramadan ya Bapak Ibu teman-teman semua, tapi semoga Ramadan ini itu kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga gitu, dan semoga kita bisa menjadikan bulan Ramadan sebagai momen pengembangan diri kita gitu. Karena kalau bahasanya para orang solih gitu ya, kalau kita mempersiapkannya mungkin baru seminggu sebelum gitu ya, kayak saya sendiri kayak seminggu sebelum baru baru mikir itu besok mau buka apa dan segala macam, dan dipikirkan malah makanan buka sama sahurnya gitu. Padahal kalau orang solih terdahulu gitu 6 bulan sebelum masa bulan Ramadan itu sudah dipersiapkan gitu, dan 6 bulan setelah masa Ramadan itu adalah waktunya untuk kita men-challenge diri kita, apakah yang di bulan Ramadan ini tuh benar-benar mengubah kita enggak gitu. Jadi makanya 1 tahun itu adalah waktu yang efektif gitu ya, yang akan dipengaruhi oleh bagaimana kesungguhan ibadah kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima gitu ya, bisa ada manfaatnya, dan mungkin saya kembalikan ke Mbak Fariza.